Bapak Ibu, pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan, yaitu membahas kisah Abraham secara berlanjutan di dalam seri khotbah saya yang akan saya bawakan di dalam beberapa bulan momen ke depan ini Bapak Ibu. Dan bagian pertama kita akan membahas tentang satu tema, yaitu panggilan Tuhan kepada Abraham. Saya percaya ini adalah satu firman yang sudah tidak asing bagi kita. Bahkan kita sejak sekolah minggu sudah mendengarkannya. Dan kita tahu kisah Abraham ini sangat-sangat penting dicatat di dalam Alkitab. Karena ini berkaitan, bukan hanya di dalam sejarah iman Kristen, tapi juga dalam sejarah kehidupan dunia bangsa-bangsa. Itu sebab dia dinamakan Bapa segala bangsa-bangsa. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dengan pengecualian Kristus ya, Abraham mungkin adalah orang yang paling penting dicatat yang dikisahkan dalam Alkitab. Mengapa Bapak Ibu? Hampir sepertiga dalam catatan kitaban Kejadian itu Bapak Ibu, ada hampir 14 pasal mencatat kisah tentang dia. Dan tentu saja dia adalah satu orang yang paling seperti yang saya katakan mempengaruhi arah gerakan sejarah karena Tuhan bekerja melalui dia. Bapak Ibu, dari sisi genetik Bapak Ibu ya, dalam satu aliran keturunan satu darah, Abraham itu melahirkan banyak bangsa Yahudi. Kita tahu di dalam garis keturunan Ishak, dan di sanalah Mesias itu dilahirkan, dijanjikan. Tapi satu sisi dia juga dari garis keturunan bangsa Arab Bapak Ibu. Banyak suku-suku Arab itu berasal daripadanya, dari putranya bernama Ismail. Maka tidak heran Bapak Ibu, bukan hanya orang Yahudi, tapi juga orang Islam, tapi juga kita orang Kristen menjadi satu garis darah di dalam Kristus yang menjadi keturunan Abraham. Di dalam panggilan rohani kita menganggap dia satu seperti yang dinyatakan Alkitab, dia adalah Bapa orang beriman. Bapak Ibu, saya ingat dikatakan James Boyce Bapak Ibu. James Boyce itu seorang teolog reform, dia pernah mengatakan begini. Musa itu adalah pemimpin besar yang sangat dikagumi oleh pemimpin-pemimpin agama dunia. Daniel adalah seorang anak muda yang sangat berpengaruh di Babilonia, mempengaruhi zaman dia. Daud itu adalah raja besar memimpin gerakan untuk merambut tanah Kanaan. Elia itu adalah nabi besar yang Tuhan pimpin bersama nabi-nabi yang lain. Mereka adalah raksasa rohani yang menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kemerosotan rohani. Tapi Bapak Ibu, masing-masing dari mereka semua akan mengakui dalam sekejap ketika berhadapan, ketika bertemu dengan satu nama Abraham ini, mereka akan mengakui Abraham adalah bapanya di dalam iman. Sebagaimana firman Tuhan katakan, Paulus sendiri mengatakan, kita adalah orang yang beriman yang sama sebagai keturunan di dalam Abraham. Jikalau kita memiliki iman seperti Abraham di dalam Kristus. Dan kita tahu juga Bapak Ibu, di dalam satu catatan Matius Lukas, Matius mencatat tidak memisahkan Kristus dari gambaran sebagai nenek moyang dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita tidak dapat memahami perjanjian lama tanpa memahami kisah Abraham ini. Karena keterkaitan sejarah penebusan rencana Tuhan yang besar melingkupi dunia ini, itu dimulai di dalam panggilan Tuhan kepadanya. Dan inilah yang akan kita temukan pagi hari ini. Bapak Ibu, pembahasan hari ini kita biasa mengingat Abraham itu langsung di pasal 12. Tapi kali ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita melihat dan membaca bersama-sama dari kitab Kejadian pasal 11 ayat 27 dan 32. Mari kita membuka Alkitab, kita membaca bersama-sama Bapak Ibu. Kita membuka kitab kita dari kitab Kejadian pasal 11 ayat 27 sampai 32. Apa di sini keterkaitan dari generasi Tera dengan kehidupan panggilan Abraham yang akan kita bahas di sini? Kalau Bapak Ibu sudah membukanya, mari bersama-sama kita membacanya bersama-sama. Karena ayatnya tidak panjang. Demikian firman Tuhan. Inilah keturunan Tera
Tera memperanakan Abraham, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Tera ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abraham dan Nahor keduanya kawin. Nama istri Abraham ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Tera membawa Abraham anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abraham anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Kanaan dan menetap di sana. Umur Tera ada 250 tahun, lalu ia mati di Haran. Sekali lagi Bapak Ibu, kita tunduk kepala, kita minta belas kasihan Tuhan untuk menyingkapkan kita akan pengertian firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami datang di dalam doa karena kami tahu seringkali kami lupa akan firman Tuhan. Seringkali kami terbatas di dalam pendengaran. Tapi kali ini Tuhan, kami bukan hanya ingin mendengar, kami ingin meminta Tuhan berbicara kepada setiap hati kami. Sehingga kami mengerti akan arah hidup panggilan kami di dalam Kristus. Kami tidak menyia-nyiakan waktu hidup kami di dalam banyak hal. Kami mengerjakan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan di dalam panggilan hidup, bukan hanya bagi Abraham, tapi bagi setiap kami di tempat ini. Berkatilah pemberitaan firman pagi ini, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Amin. Nah Bapak Ibu, satu bagian yang kita baca tadi ya, ini seperti yang saya bilang, satu bagian yang sangat jarang dibahas. Mungkin saudara berpikir apa yang penting dari pembacaan silsilah ini, atau keturunan, atau generasi, atau Toledot, Terah di dalam bahasa Ibrani ini. Dengan kaitannya akan kita bahas ini, apa yang akan kita khotbahkan. Seolah ini sama seperti menjemukan, di mana saya pernah bawa di dalam Kisah Kejadian 5, inilah keturunan Adam. Adam memperanakan sekian, lalu Adam memperanakan laki-laki dan perempuan, lalu Adam mati. Sama. Saudara, Bapak Ibu, dan kalau kita lihat kisah keturunan di dalam satu garis Tera ini, kita tidak dapat pisahkan di dalam satu perjalanan kehidupan Abraham, Bapak Ibu. Ada satu makna yang penting di sini. Karena namanya pertama kali muncul di sini. Dan panggilan Tuhan itu terjadi pertama kali di Ur Kasdim di dalam catatan kisah ini. Bapak Ibu, dari mana kita tahu? Sedangkan di sini Kejadian 11 tidak ada panggilan Tuhan. Saya bersyukur ya Bapak Ibu, Roh Kudus itu bukan kurang kerjaan. Roh Kudus itu begitu Allah Abraham yang tahu komplit kebutuhan kita semua. Biasanya kita mengingat satu panggilan Abraham itu sangat terkait saja di Kejadian 12, lalu kita melewatkan satu bagian yang penting ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Roh Kudus memberikan penerangan itu kepada Stefanus yang dapat kita lihat untuk membuat kita melihat lebih jelas panggilan Abraham yang terjadi sebenarnya pertama di tempat ini. Panggilan Abraham yang kedua itu terjadi di pasal ke-12. Panggilan Abraham yang pertama inilah yang nantinya mengubah arah kehidupan dia. Di pasal 12 kita melihat itu bukan satu panggilan pertama di Ur Kasdim, tapi itu terjadi di Haran. Sebab itu Bapak Ibu, kita perlu kembali kepada awal cerita ini. Saya membacakan, kita membuka dari Kisah Rasul 7 ayat 2-3. Bapak Ibu jangan menutup dulu Alkitab kita, karena kita akan banyak membuka Alkitab kita. Karena disinilah firman Tuhan yang akan disampaikan keterkaitan penting dalam kisah Abraham. Dalam Kisah Rasul 7 ayat 2-3 dikatakan, jawab Stefanus, hai saudara-saudara dari bapak-bapak, dengarlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan diri kepada Abraham, bapa leluhur kita itu, ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran. Bapak Ibu, jarak Haran dan Mesopotamia itu berjarak kurang lebih hampir 600 mil. Ada para ahli mengkaitkan itu jaraknya 580 mil. Dan di sana Tuhan berfirman kepadanya di ayat ketiga, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di ayat keempat, maka keluarlah Abraham dari negeri Ur Kasdim lalu menetap di Haran. Perhatikan Bapak Ibu.
Ada panggilan dulu nih Mesopotamia, lalu ada panggilan kedua yang dijelaskan Stefanus, baru menetaplah Abraham berjalan di Haran. Dan setelah ayahnya mati, lalu perhatikan Bapak Ibu, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tanah Kanaan di mana Israel berdiri, di Yerusalem, tempat kamu diam sekarang. Maka dengan demikian Kejadian pasal 12 itu Bapak Ibu dapat kita simpulkan ini bukan panggilan Abraham yang pertama. Sebagaimana kita buka di dalam Kejadian 12 ayat 4 saya bacakan. Ketika Tuhan sudah mengucapkan janjinya dan memanggil Abraham, Abraham meresponi di dalam ayat keempat pasal 12 ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Berarti ada masa sebelum dia berumur 75 tahun dia berada di Haran Bapak Ibu. Dia berjalan dari Haran baru menuju tanah Kanaan. Dan di situ Tera tidak ada lagi. Dalam bagian perjalanan pertama ayahnya yang memimpin, bagian kita baca tadi. Dan pada bagian kedua ayahnya tidak ada lagi. Hanya ada Lot istrinya dan orang-orang Abraham berjalan memimpin sekarang. Saudara perhatikan saudara. Dalam kitab pasal 11 ini yang terkait dengan panggilan Abraham ini yang diberikan satu judul yang pertama, inilah keturunan Tera. Saudara, ini bukan kalimat biasa. Di dalam satu orang Israel, orang Yahudi ketika membaca inilah keturunan Tera, itu mereka memahami bahwa ada awal bagian yang baru, yang penting sekali, yang menandai satu panggilan, satu kenyataan yang penting dalam satu garis generasi. Seolah menyatakan ada rumus pernyataan seperti ini. Inilah adalah keturunan generasi. Atau dikenal yang seperti saya bilang dikatakan toledot saudara. Apa itu toledot? Atau itu generasi keturunan. Secara harafiah dapat kita artikan ini adalah mengacu pada identitas mengenai seseorang. Dan apa yang berasal dari orang itu. Maka misalnya kita lihat saudara, inilah keturunanmu. Apa maksudnya? Seorang penulis Musa ingin mengatakan identitasmu adalah seorang yang saleh, yang baru. Setelah air bah memusnahkan orang-orang jahat, Nuh diselamatkan oleh kasih karunia Allah Tuhan. Dan dikatakan inilah keturunanmu. Nuh adalah orang yang saleh. Nuh memperanakan Sem, Ham dan Yafet. Garis yang baru, arah permulaan ciptaan baru pengen ditekankan penulis di sana. Dari silsilah generasi Nuh. Maka kita pengen tahu kisah Abraham di Kejadian pasal 11 ayat 27 sampai 32 mengkaitkan dengan keturunan Tera merupakan pandangan bagian awal yang baru ingin dinyatakan Musa sebagai penulis di sini. Namun saudara kita perhatikan ketika kita memperhatikan dengan teliti pembacaan yang sangat-sangat mungkin membosankan. Mungkin saudara adakah saudara satedu pakai kisah silsilah, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Abraham, keturunan dari Ishak, terus. Saudara mungkin bingung apa artinya. Sama seperti ini saudara. Tapi kalau kita teliti saudara, di dalam ayat 27 dan 28, apa yang baru? Kita diperhadapkan di sini ada satu gambaran kematian. Haran putra Tera. Saudara, dalam terjemahan yang tepat, Haran itu mati di hadapan Tera, di wajahnya Tera. Dan kita melihat satu gambaran di mana anak mati. Seharusnya biasa dalam tradisi kuno harusnya ayah dulu yang mati. Tapi hari ini Haran meninggal terlebih dahulu. Dan sangat ironi, Lot menjadi anak yatim di sana saudara, tanpa ayah. Bukan hanya itu saudara, ada satu kiasmus, satu rumusan satu yang pengen ditonjol ke menulis di atas. Lalu di bawah juga nanti di pasal 11 ayat 32, Tera mati. Ironi apa saudara? Dia berjalan menuju tanah Kanaan tapi berhenti di Haran dan dia tidak dapat masuk ke tanah Kanaan. Dia tidak dapat menikmati janji Allah. Mati saudara. Dan di tengah-tengahnya ada satu rumusan daging yang penting di sana. Seperti sandwich saudara. Yang ingin di puncak ditekankan pengurus. Kita tahu di pasal 11 ini puncaknya membahas kisah Abraham.
Karena dari pasal 11 ayat 3, sampai 27 dan 32 sampai pasal 25 ini keterkaitan dengan Abraham. Dan di sana ditekankan ada satu rumusan kenyataan realita. Abraham menikahi Sarai dan Sarai itu mandul, saudara. Ada kesengajaan lagi ditekankan oleh penulis bahwa Sarai tidak dapat mempunyai seorang anak, tidak mempunyai seorang putra. Dalam bahasa terjemahan aslinya dapat kita katakan begitu. Saudara, inilah catatan kemandulan pertama yang dinyatakan Alkitab yang sangat-sangat memalukan, menjadi aib pada zaman itu. Karena wanita itu penting harus memiliki anak untuk memiliki generasi kebanggaan dia. Saudara, sekali lagi kenyataan realita dinyatakan di sini. Anak Abram, sebelum menjadi Abraham namanya Abram. Tera ketika memberikan nama kepada Abram artinya apa, saudara? Yaitu seorang ayah atau bapa yang mulia. Tapi ironi yang memalukan, saudara, dia tahu konsekuensi realita kehidupannya. Dia sebenarnya tidak layak disebut bapa karena dia tidak ada anak. Ini harusnya menjadi satu gambaran kepedihan yang terdalam yang tidak diungkapkan penulis secara bahasa, tidak langsung diungkapkan. Abraham begitu menderita, termasuk Sarai, saudara. Sarai ini adalah putra Tera. Zaman dulu menikah satu darah tapi lain ibu itu diperbolehkan. Nanti sampai di dalam kisah Imamat, di dalam kitab Taurat, Musa melarang itu. Tera artinya, saudara, dia adalah putri cantik. Diambil dari permaisuri, dari satu orang gambaran dewa permaisuri, dewi permaisuri, menjadi satu istri dewa bulan yang disanjung tinggi di kota Ur, saudara. Tapi pada kenyataannya dia cantik, tapi dia juga punya aib. Saudara lihat apa realita yang baru di sini, bawa kematian di sini. Dan akhirnya kita lihat apa harapan di sini, kegelapan melingkupin di gambaran panggilan menyelimuti kehidupan Abraham ini. Saudara, maka kita lihat, saudara, kita mungkin bertanya, penanda baru apa ini, saudara? Saudara, kalau kita mundur ke belakang, ada kisah Menara Babel di pasal 11 itu juga. Ada satu kisah di mana keturunan Nuh, Sem, Ham, dan Yafet itu berkumpul sebagai bangsa-bangsa besar. Mereka ingin mendirikan menara yang tinggi sampai ke langit, dan mereka ingin mencari nama. Mereka ingin membuktikan satu kebisaan mereka tanpa Tuhan. Saudara, ini puncak kejahatan ingin dinyatakan di pasal 11 ini. Bukan hanya itu, saudara, yang seperti tadi kita lihat tadi. Melanjutkan kisah Sem dan pada akhirnya berfokus pada kisah Tera. Justru terjadi bukan hanya kacau, tapi bertambah kacau dalam kisah 11 ayat 27 sampai 32 ini. Saudara, ada dua hal yang pengen kita bawa pulang hari ini untuk kita mengerti. Signifikansi apa? Di dalam catatan seolah tidak penting, mungkin kita baca biasa saja kisah Tera di dalam pasal 11 ini. Yang pertama, saudara, justru, saudara, di tengah kekacauan itu, Tuhan sedang bekerja mempersiapkan berkat yang besar bagi bangsa-bangsa melalui Tera. Saudara, kita tidak bisa melewati Tera ini, betapa pentingnya dia. Saya akan menjelaskan, saudara. Saudara, kita tidak boleh membaca Alkitab dari hanya baca lingkup kecil saja. Pendeta Harli mengingatkan saya, Pak Indra, baca tidak hanya pada satu hal lingkup seperti perikop itu. Tapi lingkup besar, pembaca mula-mulanya itu pengen menyatakan apa, membaca apa. Sehingga kita tidak boleh membaca berdasarkan tafsiran kita dari mimbar. Dia berulang kali tekankan ketika kita mungkin membaca satu refleksi firman ini. Alkitab yang pengen dinyatakan Roh Kudus pengen menyatakan apa, itu yang pengen kita dengar, saudara. Maka saudara, kita lihat, saudara, pembacaan Israel pertama jemaat mula-mula. Saudara perhatikan, saudara. Lalu mungkin kita harus bertanya untuk menjawab ini. Ada satu kejanggalan demi kejanggalan di pasal 11. Saudara lihat, saudara, kisah Sem itu muncul sebelum kisah Tera. Di pasal 11 ayat 10 sampai 26. Bapak Ibu jangan tutup Alkitab, Bapak Ibu bisa pulang nanti mempelajari. Setelah kisah Menara Babel. Bukankah kalau kita lihat di pasal 10 kisah Sem itu sudah dijelaskan. Sem memperanakan sekian, nama-nama anaknya disebutkan.
Tapi mengapa ini diulang kembali di pasal 11? Mengapit kisah puncak kejahatan, kesombongan, kekacau balauan dari Menara Babel. Apa kaitannya dengan Tera? Saudara, apa maksud dari penulis Musa yang ingin tunjukkan? Saudara, kita tahu, saudara, ketika kita perhatikan dengan sesama, ini bukan benturan, saudara. Bukan ada kesengajaan yang seolah-olah kebetulan. Oh, disengaja tulis aja, pokoknya kebetulan. Tidak, saudara. Ada satu maksud yang pengen Musa. Kalau kita lihat, Bapak Ibu nanti pulang di pasal 10, Musa mencatat demikianlah keturunan Sem. Saya buka dari Kejadian pasal 10. Baiknya saya bacakan bagi kita semua. Kejadian pasal 10 ayat 22. Saudara perhatikan, saya bacakan. Di ayat 1 dikatakan Kejadian 10 ayat 1. Inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh. Ini gambaran Toledot. Tapi kemudian di ayat 22 pasal 10 dijelaskan keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Abskad, Lut dan Aram. Lalu dijelaskan kembali, lalu keturunan Aram anak dari Sem itu ialah Us, Hul, Geter dan Mas, dan terus berkelanjutan. Tapi saudara lihat, bukan ada satu kebetulan, bukan ada satu ini, ada satu maksud Musa yang menambahkan ketika kisah dari Menara Babel mencatat di kisah pasal 11, kelanjutan dari pasal 10 dijelaskan lagi, inilah keturunan Sem, inilah Toledot Sem. Saudara, penulis ingin mengkaitkan satu hal berkaitan yang penting yang Tuhan ingin kita yang Tuhan ingin kerjakan. Ada satu maksud Roh Kudus yang kita tidak lihat, tapi begitu dalam. Begitu kita akan kagum, saudara. Saudara perhatikan. Dikatakan inilah keturunan Sem. Sem masih hidup 500 tahun, lalu Sem memperanakan Absad dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Tidak dijelaskan nama anak-anaknya. Lalu setelah Absad hidup 35 tahun, ia memperanakan Sela. Saudara perhatikan ada perbedaan. Kalau tadi di pasal 10 dijelaskan nama per nama. Di pasal 11 kita dijelaskan inilah keturunan Sem, anak yang dipilih. Saudara, penulis ingin mengkaitkan janji sejarah penebusan. Tuhan memilih nama per nama. Ada Absad lalu memperanakan laki-laki dan perempuan. Ini ada perbedaan. Sampai kita lihat di pasal 11 ayat 26. Saudara perhatikan. Ada perbedaan. Tadi hanya memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Sampai di kisah Kejadian 11 ayat 26 dikatakan. Sampai kepada Tera di dalam garis keturunan Sem. Setelah Tera hidup 70 tahun. Ia memperanakan Abram, Nahor dan Haran. Saudara lihat. Ada satu kesengajaan, bukan sengajaan, ada satu maksud Musa yang pengen dinyatakan. Nama anak-anak lain tidak ditulis. Musa pengen bawa kita menzoom melihat jauh, ada satu penting yang ingin dinyatakan Roh Kudus. Inilah Tera. Dia Tera, papanya bernama Nahor, lalu Tera hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor dan Haran. Bukan hanya itu, saudara. Kalau kita lihat kembali di Kejadian pasal 11 ayat 27, ada kesengajaan lagi oleh penulis. Mengapa harus mengulang? Inilah keturunan Tera. Tera memperanakan Abram, Nahor dan Haran. Bukan satu tidak ada bahan bicara. Bukan, saudara. Apa maksud Tuhan di sini? Saudara, saya mengatakan tadi melalui Tera. Nanti di dalam berkat bangsa-bangsa itu, di dalam garis panggilan Abraham, itu akan jelas kita nyatakan apa maksud ini. Apa maksud Tera? Ada Haran, anak yang pertama, lalu ada Abraham, anak kedua, lalu ada Nahor. Apa signifikan yang pengen ditekankan penulis? Saudara bisa perhatikan di sini, saudara. Saudara tahu Tera paling di atas. Lalu ada Abraham, lalu Abraham mengikuti Tuhan di dalam panggilannya. Dia memperanakan Ishak. Saudara tahu istri Ishak diambil dari mana? Dari Kanaan? Bukan. Abraham sangat wanti-wanti Eliezer, salah satu pengurus rumah tangga. Tidak boleh kamu mengambil perempuan dari bangsa lain.
kecuali dari bangsa tempatku berasal. Maka Eliezer dari Kanaan masih jauh berjalan mencari pasangan untuk Ishak, saudara. Ada satu maksud Abraham yang mengerti sekali. Meskipun mereka ada sebagian menyembah politisme, tapi mereka tahu mengenai Allah Yehova, saudara. Mereka tahu ada pengetahuan yang benar, mereka pernah dengar. Itu sebab meskipun nanti kita lihat ya, di dalam waktu Yakub bertengkar dengan Laban. Laban mengejar Yakub karena ingin berlari meninggalkan Laban. Di sana mereka disumpah. Mari kita bersumpah. Kita tidak akan saling menyakiti di hadapan Allah Abraham, Allah Nahor. Ada satu pengenalan. Abraham memilih pasangan bagi anakku Ishak. Tidak boleh kamu sedikit menyimpang dari jalan. Saudara, ini ada satu, nanti kita lihat di dalam satu rumusan dalam sesi khotbah selanjutnya. Lalu kita lihat, saudara. Lalu Ishak melahirkan, kita tahu ada Yakub. Yakub mengambil istri dari mana, saudara? Dia mengambil istri dari tempat ayahnya. Nenek moyangnya Tera sama, saudara. Sekali dapat dua, saudara. Dia dapat satu dibohongi oleh Laban. Dia dapat Leah. Seolah-olah ini sial. Lalu dia dapat Rahel yang pengen dicintainya selama 14 tahun dia bekerja. Baru dia mendapatkan orang yang dicintai. Tapi menarik, saudara. Saudara perhatikankah? Di dalam keturunan Rahel ada seorang bernama Yusuf. Yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kalau Tuhan tidak bekerja di dalam dia, mungkin seluruh dunia akan punah, saudara. Seluruh dunia akan binasa karena kelaparan begitu hebat menimpa bangsa-bangsa, saudara. Tapi di sana Tuhan bekerja melalui keturunan Tera. Cicit-cicit Tera bernama Yusuf. Bukan hanya itu, saudara. Kita lihat sendiri, saudara. Ada bernama Leah yang tidak dicintai itu. Yang tidak diharapkan itu. Tuhan memberikan siapa, saudara? Ada seorang suku yang penting, Yehuda. Dari Yehuda itu akan lahir Kristus. Maka dari keturunan Yakub, dari Rahel dan Leah yang merupakan cicit-cicitnya dari Nahor, saudaranya Abraham, ini akan ada sejarah yang besar. Israel akan hadir di tengah-tengah dunia. Saudara mungkin berkata, Haran mati kan, tapi kita lihat ada Lot. Saudara, Lot itu, saya tidak ada di sana. Lot itu melahirkan keturunan nanti ada suatu bangsa yang besar. Bangsa apa, saudara? Pak Henry Ongko suka mengatakan, ayo kita kuis. Seperti Ibu Susan ya ada di dalam grup pengurus, ada kuis. Lot itu memperanakan nanti bangsa besar, saudara, yang akan menjadi keturunan dari Yesus. Disebut satu-satunya penting dicatat di dalam kisah Matius, saudara. Siapa, saudara? Seorang perempuan. Rut. Rut adalah orang Moab. Saudara lihat betapa maksud sejarah keselamatan Tuhan mempersiapkan berkat di tengah kekacauan. Seolah-olah di tengah satu kegelapan, satu ketidakpastian, kekacauan yang terjadi menimpa di dalam keluarga ini, Tuhan mulai bekerja. Saudara, apa yang kita baca diharapkan ini? Di situ tangan Tuhan bekerja mempersiapkan banyak hal. Meskipun keluarga itu berantakan, meskipun keluarga itu tidak tahu arah kepadanya, dia berjalan. Tidak ada harapan, bau kematian segera, tidak ada pengharapan di dalam satu keturunan Tera. Tapi kita diperlihatkan, satu rencana Tuhan sejak awal sudah dinyatakan untuk memelihara dari garis keturunan Nuh, lalu keturunan Sem, lalu di dalam keturunan Tera. Di sana digenapkan Tuhan mengingat janjinya kepada Hawa. Hawa, dari keturunanmu aku akan lahir seorang yang akan meremukkan kepala ular. Saudara perhatikan, saudara, Abraham dan Sarah akan melahirkan Ishak, saudara. Dan Ishak ini, saudara, kita tahu akan menjadi satu garis keturunan yang penting, melahirkan Kristus. Dialah yang akan meremukkan kepala ular. Maka demikian, saudara, tujuan silsilah ini bukan hanya menunjukkan bahwa sesuatu di dalam dunia ini berdosa, ini membawa satu hal ketidakpastian, kekacauan yang terjadi di dalam tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah bangsa, saudara. Ini menakutkan, menjalar. Tapi kita juga melihat, saudara, melalui silsilah Tera ini mengungkapkan kasih karunia Tuhan sedang bekerja di dalam sejarah.
Saudara lihat betapa pentingnya satu kata saja. Inilah keturunan Tera. Tera memperanakan Abram dan Nahor dan Haran. Saudara, kata-kata biasa. Tapi di dalam mengandung kata yang begitu besar yang harus diketahui bangsa-bangsa di dunia. Maka kita lihat kasih karunia Tuhan itulah menopang perjalanan kehidupan Abraham untuk menggenapkan rencana berkatnya Tuhan besar. Di dalam memberikan kedamaian. Memberikan kebalikan dari chaos saudara, keteraturan, ordinary. Satu jalan yang biasa di dalam satu rangkaian sejarah yang sesuai dengan arah jalannya sejarah. Berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Yang kedua saudara, ketika Tuhan mempersiapkan berkat itu. Saudara, Tuhan memanggil seseorang saudara untuk menggenapkan rencana dan berkatnya itu. Itulah panggilan Tuhan kepada Abraham. Bukan hanya mengubah hidup Abraham. Tapi juga akan mengubah perjalanan di dalam keluarga mereka yang tidak ada pengharapan. Bukan hanya mengubah di dalam keluarga mereka, tapi dia akan mempengaruhi dunia seperti yang saya katakan tadi. Saudara, ironi sekali dikatakan bahwa Abraham itu lahir di dalam seorang penyembahan berhala di Ur. Dari mana kita tahu? Yosua 24 pasal 2 saudara. Saya bacakan dalam Yosua pasal 24 dikatakan. Yosua mengatakan dahulu kala di seberang sungai Efrat disitulah diam nenek moyangmu, yaitu Tera, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Itu artinya saudara mereka tidak pernah berseru kepada Tuhan. Namun menarik saudara, Tuhan memanggil Abraham melalui firman-Nya kita katakan tadi. Melalui dijelaskan oleh Stefanus di pasal 11 ini. Latar belakang kerusakan keluarga Abraham saudara. Ketidaklayakan, kehancuran itu tidak menghalangi tujuan Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Namun menarik saudara, ketika perjumpaannya dengan Tuhan yang setelah Abraham lalui itu saudara, dia mengalami Tuhan. Saudara, ada tafsiran saudara yang membuat saya cukup merenungkannya dan saya pikir ini bisa boleh dinyatakan saudara. Abraham bukan hanya percaya ketika dia Tuhan menampakkan diri saudara. Di dalam tadi kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 2 dan 4. Tuhan menampakkan diri pada di Mesopotamia. Dan Yesus sendiri mengatakan saudara. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 5 pada 8 ayat Yohanes 8 ayat 56 dikatakan. Abraham bapamu bersukacita ketika dia melihat hariku. Saudara, ini adalah bukan perjumpaan yang biasa yang mengubah arah hidup. Dari menuju arah kematian, kekacauan. Ketika ada perjumpaan dengan Kristus saja. Ada touching saudara. Ini mengubah satu arah hidup Abraham. Mengubah dia menjadi orang yang bersukacita. Sukacita yang tidak dapat dia katakan sehingga dia harus melepaskan apa yang dia pegang saudara. Maka saudara ketika panggilan Tuhan itu tiba pada dia tidak pasif saudara. Kita waktu baca yang tadi dikatakan ini. Panggilan pertama itu membuat dia mengangkat kakinya. Ketika Tuhan memanggilnya. Saudara, meskipun ada konflik di dalam diri. Tentang panggilan Tuhan harus berjalan mengikuti perintah Tuhan yang sangat sulit. Pergi dari negerimu, meninggalkan kerabat saudaramu. Itu lebih hampir tidak mungkin. Saudara, panggilan Abraham stasiunnya berbeda sama kita saudara. Stasiun Abraham ada stasiunnya, stasiun kita ada stasiunnya. Tapi Tuhan meminta Abraham untuk meninggalkan rumah ayahnya, keluarga dekatnya. Karena apa saudara? Karena itulah pembentukan identitas imannya yang lama. Abraham itu bin Tera, putra Tera. Rumah ayahnya adalah rumahnya. Dewa-dewa dan keyakinan ajaran yang diajarkan ayahnya adalah miliknya. Saudara, ini prinsip kuno yang tidak boleh diabaikan bagi orang-orang yang religius saudara. Semua ini adalah gambaran satu pengajaran yang salah saudara. Dan Tuhan pengen Abraham tinggalkan itu. Engkau tahu doktrin yang Kristus yang salah, doktrin Allah, tinggalkan. Ikut saya. Dengar firman saya, belajar.
mulai taat, bukan hanya sukacita, berjalan. Saudara, ada tafsiran mengatakan yang membuat saya cukup kaget, meninggalkan rumah dan memutuskan ikatan dengan keyakinan leluhur lama. Dengan mengharapkan manusia pada zaman purba waktu itu mustahil. Itu tidak mungkin. Saudara, betul saudara. Saya mendoakan bapak saya mungkin 20 tahun, hampir 20 tahun lebih saudara. Dia begitu kolot sekali dari kampung, ketat sekali penyembahan dewanya. Bagaimana dia memegang satu jimat-jimat yang penting saudara. Itu kolot sekali, sulit. Bapak Ibu yang terikat tradisi sulit sekali memiliki kalau keluarga ada dalam hal ini. Kecuali saudara, panggilan Tuhan tiba kepadanya. Inilah yang mengubah hidup arah perjalanan setiap umat Tuhan yang tidak boleh kita lupakan. Saudara, maka dikatakan keluarlah Abraham dari negeri itu. Dari anak saudaranya ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan. Kemana saudara? Tidak tahu. Perjalanan pertama dia tidak tahu. Tapi menarik saudara. Tuhan memakai cara ordinary saudara. Dia pakai cara papanya. Abraham mungkin masih lemah iman. Dia pakai cara papa yang tidak dikatakan. Bagaimana Terah, maksud pertujuannya meninggalkan Ur Kasdim. Saudara, ada satu penemuan arkeologi, Ur Kasdim itu kota yang sangat penting, kota terpelajar, perpustakaan besar di sana. Seluruh penemuan waktu, jam waktu menunjukkan waktu itu dari sana. Penemuan kesehatan kedokteran yang saling cukup canggih di sana. Bangunan-bangunan bertingkat itu ada di sana. Tapi mengapa Abraham harus meninggalkan? Alkitab tidak mencatat itu. Tapi Alkitab mencatat lalu keluarlah Abraham dari negeri itu. Dan menarik, Alkitab mencatat di pasal 11 ayat 31. Terah memimpin perjalanan itu. Mungkin saudara papanya lihat anaknya masih belum ada satu pengalaman untuk merantau. Lalu papanya menemani, papanya dengar cerita Abraham, Tuhan bertemu. Tuhan yang kita lihat, Tuhan yang tidak. Pak Tong pernah mengatakan dia selama ini religius menyembah Tuhan. Tuhan tidak berbicara. Tapi ada kali ini Tuhan berbicara. Tuhan tidak berbicara, kita berdoa siang dan malam tidak ada arah. Tapi hari ini Tuhan memberikan kita arah, memberikan tujuan. Maka dikatakan di ayat 31 saudara. Terah dikatakan, saya bacakan. Lalu Terah membawa Abraham, anaknya, serta cucunya Lot. Yaitu anak Haran. Saudara perhatikan ketika saya bacakan Lot tadi. Bukan satu kebetulan, ada rencana Tuhan di sana. Lot akan dipersiapkan di dalam perjalanan rohani spiritualitas. Di sana akan lahirlah dari generasi Moab. Meskipun Moab itu sebenarnya membuat satu jalan kebuntuan, kekacauan terjadi. Dari keturunan anak Lot dengan Lot sendiri. Namun di sana ada orang yang beriman seperti Abraham, yaitu Rut. Saudara lihat, dan dia membawa Sarai menantunya. Panggilan itu bukan hanya kepada Abraham, tetapi kepada pasanganmu. Kepada orang yang kau cintai. Harus melihat satu hal yang penting di dalam satu kehidupan. Bersama-sama mengarungi perjalanan dunia ini. Bersama istrimu. Bersama anaknya. Waktu itu Lot tidak punya papa lagi. Mungkin Terah lihat sekarang ya kamu tidak punya papa lagi. Kamu minder. Papamu mungkin Abraham. Kamu akan mewariskan harta dari Abraham. Karena dia mantul tidak punya anak. Mungkin saudara. Tapi dikatakan di sana saudara. Perhatikan. Mereka berjalan dari Ur Kasdim pergi ke tanah Kanaan. Saudara lihat ada jelas tujuan di sana, tapi menarik tidak berhenti di sana. Ayat pasal 11 ayat 31 ada kelanjutan. Lalu justru dikatakan sampailah mereka ke Haran. Saudara, melalui ayat ini kita mau diberitahukan apa? Mereka dari Ur Kasdim harusnya menuju Kanaan. Ada Google Map, ada yang sudah rencana dipersiapkan. Ada bekal harus dipersiapkan perjalanan panjang. Perjalanan jauh 500 dengan unta-unta dengan satu harta benda mereka pindah relokasi. Menuju Kanaan.
Tapi ada di tengah jalan saudara, ke arah timur. Tepatnya di Haran dari Ur Kasdim, di arah ke timur dari Kanaan, itu timur itu Haran saudara. Dari Haran ke sini Ur Kasdim saudara. Jadi jalannya ke sini, harusnya bisa ke sini, tapi dia ke atas saudara, Haran. Mengapa? Mengapa Tera memimpin keluarga besarnya termasuk Abraham ke Haran? Bukan hanya dikatakan saudara, ada rencana Tera. Dikatakan mereka menetap. Saudara perhatikan, di dalam satu Alkitab bukan kata-kata biasa. Mereka bukan hanya punya rencana untuk ke Kanaan, tapi mereka membalikkan rencana itu menuju Haran. Bukan hanya menuju Haran, dikatakan ada kesengajaan kalimat sambung, mereka menetap. Dalam bahasa terjemahan Ibrani dikatakan mereka duduk. Mereka membangun akar, mereka membangun fondasi lagi yang baru untuk tinggal menetap di Haran. Saudara, ini ironi saudara, Tuhan bilang keluar. Mengapa ironi? Saudara, Ur dan Haran itu bagaikan kota kembar saudara. Kalau kita bacakan dalam satu istilah kota apa yang mirip dari ini, yaitu kita bisa pakai New York saudara dan Los Angeles saudara. Di zaman kuno ini kita bisa bawa. Mereka kota yang maju. Dan salah satu penyembahan pusat terbesar yaitu Dewa Bulan itu ada juga di Ur. Ada bukan hanya di Ur, tapi juga ada di Haran saudara. Berarti negara itu masih di dalam satu politisme menyembah dewa tertinggi, Dewa Bulan. Dan kita tahu ini bukan rencana Abraham saudara. Maka itu berarti kita diperlihatkan. Meskipun Abraham percaya pada Tuhan, dengan mengikuti perjalanan apa yang Tuhan pengen dia pergi jalan kemana. Meninggalkan keyakinan lamamu. Meninggalkan apa yang mengikatmu di dalam dosa. Tinggalkan itu Abraham. Ikut aku. Kemana belum tahu. Tapi yang pasti Tuhan bilang jangan kembali kepada satu cara di dalam kebudayaan yang lama. Dan di sana saudara, sama seperti Israel berjalan di padang gurun. Pengen kembali ke Mesir, tapi satu pihak pengen berjalan menuju Kanaan. Ini sama saudara. Musa pengen menyatakan kepada Israel, lihat Israel. Bapakmu seperti ini dulu. Haran artinya saudara, di persimpangan jalan. Memang kota itu ada di persimpangan jalan. Tempat pusat perdagangan yang penting ada di sana. Kalau mau cuan besar, mau kaya, mau sukses, ada bukan hanya di Ur. Tapi juga ada di Haran, kota yang strategis antara Kanaan, antara Haran, berbagai kota di antara seberang Sungai Efrat dan Sungai Tigris, ada Ur. Di sana ada perjalanan perdagangan yang penting. Maka saudara, ketika kita mengikuti Tuhan, saudara, kita disaksikan hati Abraham meskipun percaya, tapi hatinya tidak sepenuhnya mengikuti Tuhan. Saudara lihat, diperhatikan. Ada kesengajaan penulis. Bukan hanya Tera, tapi Abraham dan keluarganya menetap di sana. Mereka berada di persimpangan jalan. Saudara, demikian hidup kita, saudara, orang Kristen. Kita tidak lepas akan hal ini. Ada orang kekristenan itu ada di persimpangan jalan. Karena apa saudara? Karena hatinya bukan sepenuhnya milik Tuhan. Mereka tidak punya keterkaitan penuh di hadapan Tuhan untuk mengasihi. Saya katakan beriman, bertumbuh, berdoa, melayani. Berasi di dalam kasih, di dalam pengharapan untuk saling menguatkan. Namun hari ini kita diberitahukan Abraham di sana saudara. Tidak ada pergerakan untuk dia berjalan kemana yang apa dia Tuhan suruh dia untuk tinggalkan. Saudara, sehingga kita diperlihatkanmu ada waktu cukup lama, tidak dijelaskan berapa lama, tapi mungkin cukup lama. Abraham menetap di Haran, dia melupakan panggilan Tuhan, dia melupakan tujuan besar mulia Tuhan. Sampai dikatakan saudara, sampai papanya mati umur 205 tahun. Abraham tetap tidak berjalan. Dan barulah kita mengerti nanti di pasal 12. Panggilan Tuhan kembali kepadanya dengan kasih. Di sana ada bahasa penekanan dengan lembut sekali Tuhan memanggil.
Sebagaimana Tuhan pernah menyentuh hatimu. Kembali ke jalanku. Kalau engkau berjalan luar dari rel, engkau menuju kepada kebinasaan. Saudara, mungkin kita bertanya, untuk perbuatan baik apakah Tuhan? Oh, untuk menolong orang, itu semua sudah tahu. Tapi saya percaya ini panggilan khusus bagi setiap kita. Kita tidak mungkin sama seperti Abraham. Tapi kita sama di dalam Kristus, Tuhan memanggil kita. Saudara, sebagaimana Musa menulis kitab ini, kita dipersiapkan Tuhan. Saudara, demikian sebagai domba-dombanya. Musa sendiri kita lihat 40 tahun Tuhan persiapkan. Mau ngapa Tuhan? Saya sudah gagal di Mesir. Saya tidak punya lagi satu ambisi. Saya bekerja banting tulang hanya mengembalakan kambing domba. Seolah-olah tidak ada lagi yang dari pangeran sekarang menjadi rakyat jelata yang sangat-sangat rendah. Sebagai gembala pada waktu itu. Musa tidak mengerti. Tapi melalui pembelajaran dia melihat domba setiap hari. Dia gembalakan. Tuhan akan persiapkan bagaimana domba itu keras kepala. Yang kadang melenceng. Di sana dia melihat ada satu tuntunan Tuhan besar. Aku persiapkan kau untuk mengembalakan 2 juta manusia yang tegak tengkuk Musa. Daud tidak tahu pada umur 17 tahun. Tuhan memanggil dia, mengurapkan dia sebagai raja. Tapi di depan itu setelah urapan raja, dia harus menghadapi raksasa besar bernama Goliat. Sepanjang berapa mungkin hampir 13 tahun lebih dia harus mengikuti pelarian di padang gurun entah kemana untuk menyelamatkan diri. Rasa malu, rasa sakit mungkin itu menjadi satu realita bagian kita. Kegelapan. Namun rasa itu juga kita lihat ada berjumpa dengan Kristus. Mengarahkan kita untuk melihat perbuatan panggilan baik apa yang Tuhan ingin kerjakan bagi kita. Saudara, kita mungkin tidak sama seperti Abraham, bukan? Tapi kita dipanggil seperti yang saya katakan di dalam Kristus untuk menjadi berkat. Yang Abraham miliki, yang Tuhan nyatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Beritakanlah Injil, nyatakan kabar keselamatan. Saudara, ketika kita melakukan ini, iman itu saudara kita tahu penting sekali dalam Kristus. Karena di dalam Kristuslah kita dibenarkan sebagaimana Abraham dibenarkan. Saudara, kita mungkin tidak memiliki iman seperti Abraham yang sangat-sangat besar. Tapi saya pastikan saudara, jika engkau dalam Kristus, engkau sudah memiliki Allah Abraham itu. Dia berjalan di depanmu. Dia menyediakan rencana yang besar di dalam satu kedamaian, bukan hanya bagi engkau, tapi bagi keluargamu, bagi bangsa-bangsa, segala suku kau dan bahasa. Engkau berbeda iman mungkin di dalam status standar bagaimana Abraham meninggalkan. Tapi jangan lupa saudara, engkau memiliki iman yang sama. Di dalam pembenaran, di dalam Kristus. Tidak hanya itu, kita juga memiliki Allah yang sama tidak berubah memimpin Abraham. Dialah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Maka saudara, ketika firman Tuhan hari ini, panggilan itu tiba mengingatkan kita kembali. Mungkin saudara berada di persimpangan jalan. Saudara menetap di haran. Saudara melihat satu apa yang saudara pengen bangun di dalam kenyamanan. Saudara orang Kristen. Tapi mungkin saudara berada di persimpangan jalan. Mengapa saudara? Karena saudara belum sepenuh hati mengikuti Tuhan. Berapa banyak saudara merenungkan firman Tuhan? Berapa banyak saudara melihat satu Injil di tengah-tengah kegelapan itu perlu hadir? Saudara, Abram dan Terah, saudara, pernah kehilangan arah di persimpangan jalan. Bagaimana dengan engkau hari ini? Sudahkah engkau melihat melayani keluargamu?
melihat saudara-saudaramu, papamu, adikmu, keluarga jauh, atau tetanggamu yang belum mengenal Tuhan, saudara. Mereka berada di kegelapan yang sama seperti Abraham lalui. Hari ini firman Tuhan datang kepadamu. Sebagaimana panggilan Tuhan nanti yang kedua kita bahas dalam momen selanjutnya. Tuhan dengan lembut memanggil kita. Mari saudara, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Mari kita meresponi firman dengan rendah hati saudara. Saudara melihat siapa yang berada di dalam kegelapan. Tidak pengharapan. Mungkin itu suamimu. Mungkin itu anakmu. Mungkin itu tetanggamu. Mungkin itu sanak saudaramu yang jauh. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya berdiri di persimpangan jalan di Haran. Mari kita mengikuti panggilan Tuhan. Perbuatan baik apa yang Tuhan ingin kerjakan pada engkau dan saudara. Dan saya juga. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan, saya minta kita melihat panggilan apa yang baik yang ingin Tuhan kerjakan bagi kita. Yang telah lama kita abaikan. Mungkin itu ada orang yang di dekatmu yang harusnya kita kerjakan. Yang Tuhan sudah persiapkan bagimu untuk yang apa yang ingin kau kerjakan. Tapi hari ini Tuhan, saya mau. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara menyampaikan firman-Mu dalam satu bagian yang sederhana. Dalam kisah yang Tuhan nyatakan pada Abraham di pasal 11, Kejadian pasal 11 ayat 27-32. Dan biarlah kami menyadari ya Tuhan, apa rencana Tuhan yang besar di dalam sejarah penebusan yang membuat Tuhan membawa kami berbagian yang mulia di dalam pekerjaan Tuhan yang seringkali kami tidak menyadari karena kami kadang mengikuti Tuhan tidak sepenuh hati. Tapi biarlah melalui perjalanan panggilan Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan kami hari demi hari untuk memimpin kami, mengerjakan itu sebelum kami berjumpa dengan Tuhan. Berkatilah umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Genapkanlah rencana-Mu pada setiap kami, agar nama-Mu saja dimuliakan dan ditinggikan. Karena Engkau sudah memberikan kemenangan, memberikan Injil itu kepada Abraham. Demikian Engkau memberikan pada kami. Untuk kami menjadi saksi Tuhan. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.